Sapaan Gembala, Rabu 24 Juni tahun 2020. Tema kita tentang tutur kata diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai dengan yang 32. Tahu lagu ini? Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, jika kita menyanyikan lagu tersebut, maka kita mengingat, oh ini lagu telah diajarkan sejak sekolah minggu. Sebenarnya ini adalah sebuah pesan bahwa kita harus menjaga setiap tutur kata kita, menjaga mulut kita dalam kehidupan sehari-hari sejak kecil. Sebuah kekerasan dapat terjadi bukan hanya secara fisik saja, tapi juga dari verbal. Dan buntut dari kata-kata yang menyakitkan bisa terjadi sebuah perpecahan, perkelahian, ataupun kalau kita baca berita ada orang yang baku hantam dan akhirnya terjadi sebuah pembunuhan. Karena apa? Karena berawal dari kata-kata yang menyakitkan, karena ledekan, ejekan. Kata-kata itu bisa seperti pedang yang melukai perasaan sehingga menimbulkan dendam yang amat sangat. Gereja pun tidak terlepas dari itu. Bisa saja ada orang yang pelayanan di gereja tanpa sadar dia secara verbal menyakiti seseorang melalui kata-kata yang merendahkan dan melukai perasaan orang lain. Oleh karena itu, Paulus menasehatkan agar kita jangan bertindak seperti itu. Paulus menasehatkan agar kita menyingkirkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan juga fitnah. Paulus menasihatkan agar umat mengeluarkan kata-kata yang membangun sebuah persekutuan iman, sehingga orang yang mendengarkan kata-kata kita memperoleh kasih karunia. Perkataan yang melukai orang lain dipandang sama mendukakan roh. Kenapa? Karena seharusnya orang yang telah diselamatkan dalam Kristus harusnya bersikap ramah terhadap orang lain, menjaga kata-kata, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Dan salah satu ciri murid Kristus adalah menjaga setiap kata-kata kita. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain. Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus di Indonesia pun juga bisa terjadi seperti itu. Seringkali kata-kata sapaan berubah seperti merendahkan orang lain. Tidak percaya? Biasanya kalau kita ketemu dengan orang lain, kita mengucapkan kata apa kabar, bagaimana keadaan, tetapi seringkali ditambahi bumbu. Dengan apa? Kok gemukan? Kok iteman? Kok banyak hal. Bumbu-bumbu yang tanpa sadar menyakiti orang lain. Oleh karena itu, jangan sampai pada saat kita mengucapkan body shaming tadi, merendahkan orang lain, menyakiti orang lain. Orang datang baru pertama kali ketemu, lalu sudah dibilang, gemukan, itu menyakiti loh. Jangan dengan mudah kita juga berkata, ilah gitu dah aja marah. Baper, bawa perasaan. Ya elah, cuma bercanda. Bercanda tapi menyakiti orang lain dengan melakukan candaan fisik. Kita harus mengintrospeksi diri kita. Seharusnya sebuah kata-kata itu tidak menyakiti orang lain. Sebuah sapaan itu harusnya menenangkan, bukan menyakiti. Kalaupun memang kata-kata kita yang kita keluarkan menyakiti orang lain, maka sudah sewajarnya kita meminta maaf. Bukan berlindung dengan kata, ya elah cuma bercanda, ya elah baper. Kalau kita tahu bahwa kita melakukan kata-kata yang menyakiti dan merendahkan orang lain, maka sudah sewajarnya kita meminta maaf atau kita jaga kata-kata kita. Jangan keluarkan kata-kata yang bisa menyebabkan orang lain tersinggung, direndahkan. Gendutan itu termasuk merendahkan orang lain. Bukankah lebih baik berkata apa kabar, bagaimana keadaanmu, apa yang terjadi dalam hidup ini, apa yang indah. Itu kan hal yang harus kita lakukan. Berbagi, sharing, cerita dengan orang lain, bukan dengan merendahkan dengan kata-kata. Oleh karena itu, ingatlah pada saat kita menjadi murid Kristus, kata-kata yang terucap seharusnya mencerminkan murid Kristus. Think before you speak. Tuhan memberkati kita.